orang sekaya apapun akan dimiskinkan dengan penyakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Dara. Halo. Balik lagi di podcast kita di Ngokongko bareng Emak. Jadi hari ini kita mau kongko-kongko bareng nih sama salah satu orang yang sangat oke, dan dia itu berasal dari utara Kabupaten Bekasi. Orangnya lumayan ganteng. Kemudian juga ternyata dia juga orang yang sangat kreatif dan pengusaha muda loh, ya kan? Oke, kita kenalan dulu nih sama orang yang ada di samping kita. Nih, Bang, perkenalkan diri Bang. Namanya siapa Bang? Baik, nama saya Anin. Saya asalnya dari Sukakarya, Kabupaten Sukakarya. Salah Bang, masa Kabupaten Sukakarya Bang mah? Iya Bang. Iya. Kecamatan Sukakarya Bang. Kecamatan Sukakarya. Iya. Jadi Kecamatan Sukakarya. Kabupaten Bekasi ya Bang Kabupaten ya? Bekasi, iya Bun. Itunya Bang, apa kampungnya kampung apa Bang? Nama kampungnya itu saya Kampung Gamprit. Oh, Kampung Gamprit. Oke, kita manggilnya Abang aja ya, karena kan kita orang Kabupaten Bekasi nih. Kalau Kabupaten Bekasi biasa, apalagi daerah utara itu biasa kita pakai bahasa Betawi gitu kan. Oke Bang, nih Abang sekarang nih kerjanya di mana nih Bang? Saya saat ini kerja di kawasan Hyundai, tepatnya di PT Citra Nugra Karya, biasa dipanggil CNK. CNK. Ya. Produksi apa tuh Bang? Produksinya spare part motor. Oh, otomotif ya Bang Iya. ya. Wow, keren dong gajinya. Ya, Wow, alhamdulillah kebecing ya kan. Bang, nih saya dengar ya kan Abang adalah salah satu relawan Jamkeswot yang ada di Kabupaten Bekasi nih Bang. Kalau saya lihat rompinya keren banget nih Bang. Iya nih. Ya. Baru ya Bang ya? Baru Bun. Oh, kita boleh dong Bang? Iya, kan kapan-kapan Oke, aja. baik. Jadi awal mula pertama pada awalnya, elah, Abang masuk ke jadi relawan itu gimana Bang ceritanya Bang? Kalau diceritain itu cukup lumayan panjang Bun. Wah, bisa berapa episode Iya, ya ini ya? Tapi singkat aja ya Bun, Oh, ya. singkat. Boleh kita Awalnya persingkat. itu saya itu gabung di Jamkes itu berawal itu ada masa lalu yang kelam lah buat saya. Waduh. Mungkin motivasi lah saya kenapa saya bisa masuk di Jamkes ini. Singkat ceritanya itu waktu zamanan Bang Obon mau nyalonin bupati melalui independen itu Bun. Nah di situ saya ketemu sama kawan-kawan Jamkes. Kalau dibilang ketuanya itu Bun. Oh, ketuanya. Namanya itu kalau nggak salah dulu itu namanya Bang Satrio, Dore, Rismanto, Mbak Widi, sama Yunus. Oh, mereka adalah Nah, senior-senior di relawan itu ya iya, awalnya. awal itu saya bertemu di depan PT Triwol Lalu, sejauh BK. Lalu saya berkenalan dengan kawan-kawan semua dan menyodorkan diri lah, bahasanya untuk gabung di Jamkes. Caranya masuk Jamkes itu seperti apa. Nah di situ saya ditanya-tanya tuh sama teman-teman, tujuan lu masuk Jamkes untuk apa, dan bla 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 dan lebar seperti itu Bu, jadi ya Bu. iya, akhirnya terketuklah hatinya Bang Anin Iya. untuk menjadi relawan Jamkes ya Bang ya. Tuh Bang, ketika Bang menjadi relawan Jamkes, kan pastinya ya Bang ya, banyak masalah, terkendala masalah misalnya dari keluarga. Gimana respon keluarga Bang? Support atau pasti ada pemberontakan kecil-kecil gitu atau gimana Bang? Iya, jadi Bun, waktu pertama saya itu masuk Jamkes, memang benar keluarga itu kaget. Dari keluarga ya. Shock ya Bang ya? Shock. Jadinya biasanya pulang kerja itu langsung pulang ke rumah, Iya. ini pulang kerja kita harus Ngayap. bahasanya ngayap itu nongkrong sama teman-teman, bantu-bantuin orang yang Ngayap dalam konotasi yang positif ya. Iya. Ngayap kita membantu masyarakat. yang sakit lah, yang Iya. butuh bantuan itu untuk mengadvokasi. Pokoknya seru lah ya Bang ya. Seru dah pokoknya Seru. di situ saya bisa kenal teman-teman Bun. Jadi yang tadi awalnya kita nggak kenal sama kawan-kawan ini siapa, jadi di situ kita kenal, lambat laun lama kelamaan itu seperti saudara Bun. Oh, jadi punya saudara baru Iya Bun. dari Betul. Abang masuk ke Jamkes ya Betul. Bang ya. Nih Bang, banyak orang bilang kalau di Jamkes itu kan pasti banyak banget kendalanya nih Bang ya. Bener. Contohnya, Abang punya salah satu atau satu kasus nggak nih pasien atau orang yang ditolong sama Abang itu kasusnya itu yang bikin Abang tuh pusing, jelimet dan berkesan di hati, atau yang berkesan di hati gitu deh Bang? Ada sih dulu Bun, pernah waktu itu mungkin itu yang pertama kali saya
ngadvokasi pasien Bun, itu sampai saat ini masih teringat di benak saya itu ya, terkait masalah pasien. Yang saya menurut saya itu mungkin itu pengalaman saya pertama kali gitu ya. Jadi pertama kali saya kenal Jamkes, tiba-tiba saya kan belum tahu apa-apa nih di Jamkes, tiba-tiba ada masyarakat di kampung saya sendiri laporan, Bang, ini ada saudara saya tuh ceritanya gitu, sakit, kecelakaan ceritanya, kecelakaan laka lantas. Dia itu pas saya bingung nih awalnya, saya bingung pegangan Bang kalau bingung. Iya, bagaimana caranya gitu ya. Akhirnya saya ngeset tuh Bun di grup Jamkes. Nah, disambut sama Bang Dore segituan, disambut sama Bang Dore, akhirnya kita janjian ketemuan. Kebetulan saya itu pulang kerja jam 4 sore, langsung habis maghrib ke rumah si pasien tersebut. Ketemuan sama Bang Dore di sana juga di rumah pasien. Ternyata cerita-ceritanya itu si pasien itu udah ditolak di beberapa rumah sakit dengan alasan katanya tidak, alat-alatnya tidak lengkap. Akhirnya kita berunding sama Bang Dore dan Bang Satrio segituan waktu itu maksudnya, ya, waktu itu, pada saat itu. Benar Bu. Maksudnya, nah setelah kita diskusi panjang lebar, akhirnya kita ya bahasa anak Jamkes zaman dulu mah yaudahlah, kita lek-lekan aja, kita cari rumah sakit mana yang siap nampung, siap apa namanya, yang ada lah fasilitasnya, betul. Itu. Akhirnya dapat ya Bang ya. Akhirnya kita malam itu belum Bun. Oh belum dapat. Masih panjang itu Bun. Sedih ceritanya nih kayaknya. Sedih ceritanya dah. Sedih. Kira-kira jam 10 kita berangkat dari rumahnya. Jam 10 malam Bun. Jam 10 malam segituan. Kita berangkat ceritanya itu Bun, dari rumah pasien itu cari pasien rumah jauh enggak? Di Sukakarya. Oh, masih Sukakarya. Dekat Totoangan nggak Bang? Totoangan nggak? Memunggang. Halo guys, tahu Memunggang? Memunggang itu adalah satu wilayah di mana tidak ada rumah ya, artinya wah sepi, itu namanya Memunggang atau Totoangan. Baik, lanjut lagi ya Bang. Lanjut. Jadi ceritanya itu jam 10 saya berangkat dari rumah pasien itu tuh bertiga, sama saya, Bang Dore sama Bang Satrio. Lah berangkat ke rumah sakit. Berawal kita mau ke rumah sakit Sentra Medika, segitu Sentra Medika itu belum, peralatannya belum begitu lengkap, belum memadai. Akhirnya kita meluncurlah ke rumah sakit Siloam. Di Siloam sana ternyata kita terbentur administrasi karena si anak ini statusnya itu masih pelajar. Oh, masih pelajar. Begitu. Iya Bun. Kita bingung nih bagaimana caranya nih si anak ini bisa tertolong. Bahkan jadi dia statusnya masih pelajar, kemudian dia kecelakaan. Iya. Oh gitu. Nah itu kita diskusi lah malam-malam itu, sebetulnya segitu jam setengah 12 sudah malam masih nyari. Wah tengah malam itu Bang. Iya udah tengah malam. Iya. Jadi abang dengan tim itu berkolaborasilah mengolah pikiran dan terjadilah pergelutan di antara pikiran-pikiran abang, begitu ya Bang ya. Diskusi di situ. Lalu hasilnya belum dapat hasil Bun di situ Bun. Iya, makanya di situ pembelajaran yang sangat luar biasa panjang ini Bang rupanya. Akhirnya dari rumah sakit Siloam itu nggak dapat karena memang nggak bisa juga. Akhirnya kita larilah opsi terakhir itu ke RSUD Kabupaten Bekasi. RSUD Kabupaten Bekasi. Pas di RSUD itu kita bertemu sama Bang Obon. Oh gitu. Nah di situ kita diskusi sama Bang Obon. Akhirnya kita diajak ke kantor Bang Obon sambil diskusi panjang lebar di situ. Akhirnya kita pick pasien tersebut, kita bawa ke RSUD dengan bantuan Bang Obon juga. Di situ saya juga baru pertama kali tuh kenal yang namanya Bang Obon tuh. Begitu. Di situ Bon. Jadi ini nama pembina Jamkes waktu itu. Jadi kita makin kenal, ngobrol banyak di situ. Akhirnya pasien itu kita telepon ke keluarganya untuk bawa ke RSUD. Akhirnya tuh pasien itu jam 1:30 sampai dari RSUD. Pasien tersebut akhirnya langsung ditindak langsung ada penanganan dari medisnya, dioperasi. Nah disitulah Bun. Jadi kesan saya itu awal saya masuk ke dalam itu, kerelawanan jadi gitu ya Bang. Merasa bangga gitu ketika saya bawa pasien, orang sakit, keluarganya udah sedih, sudah pasrah, tiba-tiba kita memberikan solusi. Ya di situ anak tersebut alhamdulillah terselamatkan. Alhamdulillah. Sampai hari ini sudah sehat Bang. Alhamdulillah Bu. Karena memang benturannya di kepala pun, jadi kayak kalau ngomong itu nggak nyambung Bu. Oh belum nyambung. Karena mungkin syarafnya ya Bang ya. Mungkin bisa jadi karena
ya kalau kita bilang ini sobek parah Bun kalau waktu itu. Pokoknya luka parah di kepala. Iya. Oke. Dara, jadi gini, memang saya belajar dari banyak relawan-relawan itu ada kesan yang sangat luar biasa bagi mereka ketika mereka sudah menolong seseorang. Itu yang tidak tergantikan oleh apapun. Dan berkah ya Bang ya? Iya, Dan berkah. Karena gini, pasti beda ketika abang sebelum menjadi relawan atau sesudah menjadi relawan. Pasti rasa empatinya itu jauh ya Bang ya? Jauh Bun, karena situ juga ada pengalaman Bun. Kenapa saya sampai mau seperti itu, karena pengalaman hidup saya waktu masih ada almarhum ibu saya. Karena saya pernah Bun, waktu itu ibu saya juga sakit, penyakitnya diabetes, berobat, sudah kesana kemari, kondisinya tidak ada perubahan. Dari puskesmas diarahin ke RSUD dengan bawa surat SKTM. Waktu itu kan saya belum tahu apa-apa tuh, segituan masih sekolah kelas 3 STM kalau nggak salah itu. Waktu itu masih zaman dahulu kala. Masih dahulu kala, ya, makanya saya itu berpikir kenapa saya sampai mau ingin belajar. Betul. Bisa masuk di Jamkes itu tujuannya jangan sampai ada orang terdekat atau keluarga kita yang seperti kasus ibu saya. Kalau bahasa orang Blasononya mah Bun, kayak orang dijual kagak laku. Lah buset, apa Iya, itu jadi Bang? ke rumah sakit itu Bun ditanganin kagak, dipegang kagak, udah kayak orang ya dicuekin begitu aja karena cuma membawa surat yang namanya SKTM itu, surat dan kita di keterangan situ tidak mampu. Iya. Jadi Ya. kita nggak tahu tuh birokrasinya seperti apa kita karena saya itu belum tahu, Ya, makanya minim disitulah lah ya, saya- pengetahuan kita di situ minim Iya, lah ya bener, Bang Bun. ya. Makanya disitulah saya berambisi jangan sampai nih ada masyarakat yang seperti almarhum ibu saya seperti itu. Alhamdulillah. Seperti itu. Artinya ada nilai-nilai positif Iya. yang bisa diambil ya kan. Oke Dara, nah saya dengar juga nih ya, Bang Anin ini termasuk tokoh pemuda di desanya, di kampungnya yang sangat luar biasa. Beliau, di samping beliau bekerja di salah satu pabrik di Kabupaten Bekasi, beliau juga ternyata pengusaha muda loh. Keren banget deh pokoknya is very kemejing gitu ya kan. Jadi beliau itu juga pengusaha ya, kalau kita bilang apapun usahanya, kalau dia sudah menangani sendiri itu namanya pengusaha. Dan Bang Anin ini dia termasuk pengusaha beras. Wow. Bagaimana Bang Anin? Alhamdulillah. Alhamdulillah berkah ya Bang ya. Berkah ya Bang ya. Itu belajar kita sedikit-sedikit belajar usaha lah, karena kita tidak selamanya menjadi pabrik atau pabrik, seperti ya. lainnya. Kalau bahasa apa ya? Kalau bahasa kita apa namanya? Apa Bang? Apa, pokoknya Bang? itu dah kalau bahasa kita. Peribahasa itu kita kerja di pabrik itu bagaikan sebuah benang yang begitu. menyambung satu dengan yang lain. Waduh. Kita jadi pekerja itu seperti itu, dan kita harus mempersiapkan benang tersebut itu bagaimana ketika kita diputus di satu perusahaan kita bisa menyambung dengan benang yang itu lain. lagi. Iya, nah itu kenapa saya harus mulai ya, karena kita gini, karena yang namanya orang bekerja di suatu perusahaan itu pasti ada yang namanya di PHK, entah itu di PHK karena diri sendiri atau di PHK karena di PHK sama perusahaan gitu kan. Artinya ada sisi seperti itu yang harus diantisipasi ya, gitu bagi para pekerja. Dan luar biasanya Bang Anin, memang semua itu butuh proses ya kan Bang? Betul. Proses. Saya ingat bener Bang Anin tuh sampai ngeluh, aduh Bun susah banget gitu kan, aduh Bun ini kayaknya gimana. Tapi saya bilang sama dia, tidak mungkin usaha itu langsung sukses, pasti ada prosesnya, nikmati prosesnya. Gimana prosesnya Bang Anin? Prosesnya kalau diceritain itu banyak suka dukanya Bun. Iya pasti. Iya, kita kalau di bisnis ini ya dagang ya, awal-awal kan saya emang orang tua adalah ya usaha itu memang dulunya itu saya nggak terlalu peduli lah usaha orang tua itu, biarkan deh mah ya, terserah. Saya berpikir anak juga udah tua ya, karena kebutuhan juga bertambah ya, akhirnya saya berpikirlah ke situ, ditambah kita kerja itu nggak bakal selamanya kita bekerja di PT. Betul. Di situ kita belajar dari proses ini, beras itu seperti apa yang bagus, bahannya seperti apa yang bagus. Jadi proses Ya, awalnya Abang belajar juga ya Bang ya. Belum lagi juga banyak omongan-omongan miring ya Bang. Wah enak nih karama, masa iya kagak gitu Dara. Tapi gitu, alhamdulillahnya itu Bun, kita ada support dari kawan-kawan saya di Jamkes juga Bun, dan kawan-kawan Garda Metal juga Bun. Betul. Jadi kita usaha ada support dari kawan-kawan, saling support, saling bantu, akhirnya ya alhamdulillah. Yang penting tetap
kita harus tetap bersilaturahmi ya kan. Karena gini, orang kalau sudah bersilaturahmi, pertama bisa menambah rezeki, yang kedua juga bisa memperpanjang usia. Ya, dan juga nih kalau kita bersilaturahmi bisa aja hari ini kita memasarkan sesuatu nggak dapat, bisa jadi besok dia ingat sama kita, oh iya Betul. di Bang Anin jualan beras. Jadi teman-teman nih ya, sekalian promo ya Bang Anin, boleh ya Bang ya? Iya boleh, Bun. Jadi Boleh, kalau Bun. teman-teman karyawan Kabupaten Bekasi atau orang-orang Kabupaten Bekasi yang butuh banget Ya, atau mau usaha gitu, ngebangun usaha. ya maksudnya bisa disupport untuk beras gitu ya, karena Bang Anin jualan berasnya langsung dari petani-petani yang ada di Sukakarya, bukan begitu Bang? Betul, Bun. Jadi memang Dari pabrik langsung. dari hasil dari pertanian di Sukakarya, begitu ya Bang Iya, ya? Bun. Ya intinya gini Bang, mudah-mudahan Abang selalu sehat, Amin. ya kan? Amin. Jadi apapun bisa diambil ya Bang, dipetik Betul. dari ilmunya ya Bang. Abang dapat saudara di Jamkes Bang. Alhamdulillah banyak, Bun. Jadi Banyak, yang ya. awalnya saya kagak kenal mereka jadi sekarang udah kayak keluarga sendiri, Bun. Jadi ya kayak seperti apa gitu ya. Seperti apa Bang? Kalau bercanda itu udah nggak ada batas Wah. deh, intinya itu lebih indah kayak Oh, gitu. gitu ya. Jadi Iya, di Jamkes bercandanya itu luar udah- biasa dah. Dia mau bercanda seperti apapun Iya. kita udah nerima ya Bang ya. Jamkes itu sangat luar biasa buat saya. Gitu juga sama. Jadi keluarga Abang yang maksudnya keluarga Abang kedua lah ya Bang ya. Iya, betul, Bun. Betul. Di situ. Dan juga mudah-mudahan teman-teman yang sekarang hari ini menjadi relawan tetap teguhkan hatinya, tekadnya, hatinya untuk tetap berjiwa sosial yang tinggi, mempunyai empati yang bagus. Insya Allah rezeki bisa kita dapatkan di Amin. tempat yang lain, gitu. Hari ini Bang Anin sudah membuktikan bahwa tidak ada hasil yang mengkhianati proses. Intinya kita harus tetap berproses karena hidup itu adalah proses, Betul. ya kan Bang ya? Betul, Bun. Dan hidup itu harus semangat. Betul. Tidak ada orang yang ujug-ujug, kalau bahasa Cikarang tuh ujug-ujug Bang. Abang tuh Betul, banyak iya ujug-ujug benar. Bang. Kalau waktu Tidak masih- ada kata orang yang ujug-ujug sukses gitu kan. Pasti ada prosesnya. Orang yang sekarang sukses pun pasti berproses gitu. Mudah-mudahan kedepannya Bang Anin lebih sukses lagi ya. Amin. Amin. Bun. Mudah-mudahan relawan Jamkeswas semuanya juga pada sukses. Amin. Intinya tetap selalu ingat sama Allah, ingat sama Tuhan kita. Apapun semuanya rencana dari Allah Subhanahu wa taala. Bang Anin, apa yang mau disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Bekasi ini dan khususnya teman-teman relawan Jamkes? Pesan buat teman-teman Jamkes dulu ya, Bun. Iya, boleh. Boleh Jadi pesan bakso buat- nggak Bang? Jangan di tempat Oh, mereka jangan. lagi. Baik. Itu gampang deh. Oh, ya. Jadi pesan buat kawan-kawan Jamkes, Iya. jaga kesehatan. Mhm. Ya pada dasarnya keluarga lebih utamakan. Mhm. Kesehatan jangan lupa kita, karena kita bergelutnya bukan sama orang-orang yang sehat. Mhm. Ya kenapa? Apalagi di masa pandemi seperti ini, kita intinya harus benar-benar jaga prokes. jaga prokesnya dan apa ya namanya, kita itu ya tetap jaga kesehatan deh. Mhm. Imun tubuh harus tetap dijaga, jangan sampai aus minum lapar minum. Baik. Kayak gitu, Bun. Baik. Dan untuk masyarakat Kabupaten Bekasi juga sama, khususnya jangan lupa birokrasi, Data diri itu harus dilengkapi, karena kalau kata orang belah dulu, Bun. Belah dulu, belah sono. Iya, belah Bang. sono, belah sono. Kalau kata orang belah sono itu, orang sekaya apapun akan dimiskinkan dengan penyakit. Wah, kemajuan Seperti dibahas itu, Bang. Abang luar Iya. biasa Bang. Makanya sekarang ini ada yang namanya BPJS, Bun ya. Betul. KIS. Ya, kalau KIS ada nama KIS dan BPJS itu sama. Ya, itu untuk kita masuk rumah sakit kan itu perlu data-data. Makanya saya berpesan sama warga Kabupaten Bekasi khususnya, data-data diri itu harus dilengkapi dilengkapi. dari KTP, KK, Akte mungkin. akte kelahiran Terus dan buku yang nikah. lainnya, buku nikah dan segala Mhm. yang lainnya dah. Data Seperti itu diri. ya. Mungkin itu aja ya, Bun ya. Iya. Pesan-pesan dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat buat masyarakat Bekasi, bisa bisa dipakai lah. Oke Dara, hari ini luar biasa sekali kita ngobrol-ngobrol bareng Bang Anin ya, tokoh yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan ada ilmu yang bisa kita ambil dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.